Podcast kembali lagi di acara Segi Pandang bersama lagi dengan host kesayangan kalian, ada Farul Arakon di sini dan iya, Radipan. Oke. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang keren banget. Berhubungan sama den seperti itu. Ini lagi naik daun, bro. Oh, naik daun. Naik daun atau naik daun? Oke, kita katakan ada Neville di sini. Yeay. Perlu perkenalan nggak nih kita? Ya, perlu ya. Indonesia dengan siapa? Oke. Ya, but to the next Level. Hai, kita dari Neville. Wih, welcome. Thank you. Nama kali, baik. Ya. Kamu dulu, silakan. Ya, hai, nama aku Jess. Aku Icat. Wih, Kalau Neville ini lebih bergerak di bidang apa sih? Kita di industri pangan sih sebenarnya. Oh, jadi pangan. Jadi catering gitu ya? Iya. farmer. Cateringnya sambil gini ya? Mantap. Bisa dibantu saudari Icat. Kita Saudara. Sorry. saudari. Baru opening, coy. Mas saudari dong. Anaknya emang suka lawak sih sebenarnya. Bisa. Ya, silakan saudara. Neville itu kita entertainer ceritanya, Ceritanya emang Emang iya. Iya nggak sih? Jadi kita masuk di bidang musik gitu. Jadi kita punya label juga atas nama SCS Label. So kita adalah boy group. Iya. boy group Bilangnya. Boy group. Boy group baru gitu lah. Yang membedakan boy group dan boy band apa? Sama aja sih sebenarnya. Nggak ada perbedaan apa-apa. Ya intinya ada perkumpulan laki-laki atau perempuan menampilkan tarian dan vokal gitu. Gitu sih sebenarnya. Terus kalau apa? Ini kan ada Neville tuh kan setahu kita ya tadi ya. Bukan cuman Jas dan Icat gitu. Tapi ada Jas, Icat, sama Rizky, kawan-kawan. terus siapa lagi? Kok kamu update ya? Update Kok ya? Bapak update ya? Rizky aja. Stop dulu ya. Rizky aja taunya yang namanya sama. Ya, ingat ya. Sama. Ya Rizky, Oh ya, Rizky. leader kita gitu. Sama-sama. Ya, Neville itu terdiri dari 11 orang gitu. 11 anggotanya. Sesuai sama namanya itu Next Level. Nah, Neville itu juga kebalikan dari 11. 11 Neville. Iya. Sesuai sama namanya dan membernya lah. Oh, Neville. Itu emang mau pakem 11 orang aja apa mau ada nambah? Oh, kalau misalkan kalian mau join juga bisa sih jadi 13. Aja. Jadi joget batu saya. Diem doang. Jadi pohon nih. Jadi pohon. Maskot jadi ya. Dibikin di X-Men jadi 48 kayak JKT. Enggak sih, kayaknya bakal 11 aja. Awal mulanya terbentuk tuh dari mana sih? Awal mulanya tuh gini, untuk Neville sendiri sebelum jadi Neville kita itu satu grup dance cover. Dance cover itu kayak kita tuh dance covernya bergerak di bidang K-pop gitu. Jadi Ranahnya K-pop. Ranahnya K-pop. Korea. Jadi kayak Korea, misal benar. kita tuh nge-cover namanya ada boy group namanya Seventeen di Korea. Nah, kita per orang tuh nge-cover salah satu mereka dijadiin grup gitu kayak kalau dance cover itu yang dinilai tuh kayak dance sama ekspresi gitu kan. Dari dance cover itu ada nih ada audisi ikut yuk jadi boyband kayak seru deh gitu. Rata-rata juga cita-citanya jadi boyband kan kayak seru deh kita ngeliat artis Korea mereka bisa kayak gini yaudah ikut alhamdulillah 11 dari grup kita yang dulu itu masuk gitu. Jadi dibentuk di Neville ini. Karena juga pada saat kita di dance cover itu kita juga nyoba nih iseng-iseng kita coba yuk perform sambil nyanyi gitu. Akhirnya kesampaian juga kan, akhirnya karena keseringan gitu ya udah kenapa kita nggak coba gitu masuk ke ranah yang benar-benar pure masuk dunia apa boy group gitu, entertain bener gitu. Gitu sih. Identitas dan karya sendiri. Benar. Tuh. Nah, di Sebut Mention kan bikin musik juga kan ya, sama dance juga. Genrenya itu lebih kemana ya grup kalian ini? Kalau untuk genre sih kita lebih ke menyungsung konsep K-pop pasti gitu kan. Maksudnya lebih ke EDM. K-pop sekarang kan lebih ke EDM gitu. Trap gitu ya. Trap gitu, membaton atau tropical. Kita mencoba untuk kayak coba-coba sih sebenarnya. Berkreasi. Iya. Gitu. Nah, yang paling menarik juga sih kan ya, kalau Jas ini kan ini ya backgroundnya ada guru juga ya. Iya. Guru apa tuh Jas? Guru silat ya? Gimana deh? Guru peramal. Ampun. Guru bangsa. Takut.
Jadi gimana ngomongnya ya? Ya sempat waktu itu 3 tahun jadi guru di salah satu sekolah di Gunung Putri di sini. 3 tahun jadi guru sekolah dasar. 2 tahun jadi guru ABK, 1 tahun jadi guru kelas 1 gitu. Ngajar apa itu? Ngajar. Kalau untuk yang ABK ya kayak kemandirian dia aja sih, kayak intinya kita ngajarin ABK apa sih Kak? anak kebutuhan khusus. Ya. Apa namanya, kita ngajarin kemandirian dia, gimana cara dia megang pensil, gimana dia cara komunikasi sama teman, gimana cara dia mohon maaf apa sih ke WC ngebersihin apa life skill sendiri gitu, paling gitu-gitu sih. Oh, basic-basicnya ya. Basic-basicnya. Karena kan kebutuhan khusus ya. Ya, benar. Terus belajar basicnya dulu gitu ya. Kalau yang guru kelas 1 ya ngajar semuanya gitu. Multi talent ya anaknya. Iya, gitu sih sebenarnya. Jadi, hai, kali aja ada yang mau ajak kerja bareng gitu kan. Halus banget ya. Sekali, boy. Bijinya Kalau Icat anaknya sih multitasking. lebih beda nih, videografer ya Icat ya. Betul. Multimedia. Yang multimedia lah ya. Anaknya kayak gitu. multimedia. Itu kerjanya tuh lebih ke megang kamera apa ngedit? Kalau dibilang kayaknya semua deh, jadi merger. Merangkap. Kayak ngedit juga, kita ngoperasin kamera juga, tapi ya lebih untuk passionnya sih lebih ke megang kamera ketimbang ngedit. Tapi ngerasa gak sih Cat kalau videografer zaman sekarang tuh udah bisa ngedit, harus bisa desain, Sudah harus. sudah bisa copywriting juga ya Mas ya. Iya, Zaman betul. sekarang musik Semua- grafik juga ya. Semuanya harus harus lengkap bener. Tapi berarti kalau film tuh bagian kredit tuh dia doang namanya. Iya. Editor, audio. Film mandiri, Iya, film mandiri. Artisnya sendiri kayak juga tuh. Paling cepat sendiri. Talent sendiri. Paling cepet kreditnya gitu. Iya gitu sih. Semua. Nah, kalau misalnya videografer itu kan berarti kan lu megang ya. Lu pakai kamera atau pakai apa itu? Kamera. asli. Kamera ya, Kamera. Tapi kan pakai kamera tuh biasanya tuh. Mohon maaf, videografer emang gak ada yang gak pakai kamera? Wih, zaman sekarang banyak cuy. Pakainya apa nih? Pakai merek Apple biasanya. Oh, gitu. Kan lebih mentingin fleksibilitasnya itu sih. Oh, lebih ke cara megangnya ya Iya. berarti ya. Oh. Oke, lanjut. Ya, boleh. Baru tahu. Iya, benar. Pengetahuan. Pengetahuan baru. Oke, Ilmu baru. pengetahuan. Boleh. Nah, itu saling bertukar ya, sudut pandang. Bertukar. Penting bertukar cuma sudut pandang. Iya. Terus kalau misalnya yang biasa lu dari di belakang ya main behind the gun istilahnya lah. Ya kan set gitu. Lu ngerekam objek gitu. Nah, sekarang lu harus jadi objeknya, performer. Oke. Itu ada adaptasi nggak? Dibilang adaptasi sih pasti harus adaptasi, cuma kayak nggak terlalu berat gitu karena udah tahu nih, maksudnya kita kan yang biasa ngarahin gitu kan, ngarahin si talent, daripada akhirnya kita jadi talent sendiri. Oh, paham nih, misalkan si videografer entah atau yang lainnya ngarahin gua gitu, kayak ya udah gampang aja. Jadi kayak udah paham, oh dia harus kesini, gue juga ikut kesini, gitu aja sih. Lebih ke sombong ya. Lebih ke pamer ya. Lebih ke pamer, iya, lebih kayak gue bisa gitu. gitu sih, lebih kayak gitu. Jadi nggak terlalu ribet lah gitu, nggak terlalu makan banyak waktu juga untuk adaptasi sih, karena memang dari dulu anaknya suka banci tampil memang. Jadi kayak banci kamera, bener. Ya kan udah sempet mention tuh kayak depan kamera lah sama performance dance gitu. Kalian berdua ini dance ini bawaan genetik yang bisa, ada bakat apa dilatih dari nol? Coba dari Icat dulu. Kalau kenapa? Oh, bukan. Kenapa? Gak tahu sih kalau dibilang bakat, mungkin ya emang dari dulu suka juga ngedance gitu kan. Memang pernah dulu tampil di RT gitu, sampai kayak dulu sih kayaknya nggak dibolehin di waktu itu dulu ngedance, karena kayak ngapain sih lu cowok kok ngedance gitu cowok kan. kok gitu ya. Apalagi masih kecil gitu kan, umur kayak 7 tahun. Akhirnya ya udahlah, ikut sama demi kepuasan hati gitu, pengen ngedance, akhirnya ikut grup di RT sebelah nih. RT sebelah bikin kan ikut grup dance. Nah, pada saat itu ada acara 17-an, ya udah akhirnya perform aja di RT sebelah. Gitu aja. Lebih open minded ortu sebelah ya. Kayak menerima gitu ya. Iya. Gitu sih. Kacau. Jadi memang dari dulu seneng aja ngedance gitu. Gak cuma ngedance, nyanyi juga sih. Oke, back to Nevel sekarang. Nevel tuh kan ada 11 orang ya. Itu kan ada 11 orang yang istilahnya berbeda-beda gitu kan. Nah, itu
pernah nggak sih kayak ada konflik? Oh ini harus kayak gini nih, harus kayak gini nih, gitu tuh gimana? Beda pendapat. Beda gitu pendapat ya. lah istilahnya. Ya pasti di setiap apa yang ngomong ya, di setiap Grup gitu ya. grup ya. atau setiap apa sih namanya, perkumpulan gitu kan, Tiap komunitas. pasti ya banyak banget perbedaan pendapat gitu loh. Apalagi nih 11 kepala nih dijadiin satu, yang ini maunya begini, yang ini maunya kayak gitu, pasti sering banget gitu loh perbedaan pendapat. Apalagi hal-hal kecil pasti ada aja nih sih yang diributin gitu. Ya tapi ujung-ujungnya balik lagi pakai musyawarah, karena kita ada di Indonesia yang meninggikan mufakat. Ya pasti ujung-ujungnya ya udah, ya mau gimana, kasih 2 opsi, ada yang mau ini, ada yang mau ini gitu. Gitu sih paling. Tetap ya ke acara ke musyawarah ya. Ke musyawarah. Harus. Voting enaknya kayak gimana gitu. Voting, pasti voting. Tapi pernah gak kejadian sampai selek seminggu ngomong gitu? Ada gak salah satu member kalian gitu? Ada. Apa kalian berdua pernah? Gimana ya? Ya gimana ya? Ya pernah lah. Sering. Si Herman mah ada aja. Sering. Ada. Tapi kayak abis seminggu itu besoknya lagi udah kayak biasa aja. iya. Iya gitu. biasa aja. Pasti gitu sih. Paling cooling down kali udah Iya. sembuh dan udah tenangin dulu. Tenangin dulu gitu. Sampai sekarang pun akhirnya udah tetap lanjut dan ngeluarin number 1. Iya, benar. Nah, udah disebut tuh kaliannya number 1 gitu. Ceritain dong proses pembuatan. Dia proses kreatif dari nulisnya sampai publish upload MV-nya itu. Kok sunyi? Lanjut. Di proses lumayan cukup panjang karena kita kan semua apa-apa produksi sendiri. Bukan produksi sendiri tapi berdasarkan hasil pikiran kita gitu. Kita dari yang kita nulis lagu, dari nyoba bagaimana kita bikin instrumennya gitu kan, meskipun kita bikin instrumen tetap dibantu sama si Produser. arrangernya, misalkan ada arrangernya gitu kan, tapi kita kayak gimana nih biar si lagunya ini match sama kita gitu dan sama liriknya juga, dan juga butuh waktu banyak, latihan dance-nya juga banyak gitu. Itu nggak cuma kayak sekali 2 kali sih latihan dance, kan kita udah berapa kali ya, belasan ya pokoknya ada sebulan full lah, 2 bulan malah 2 bulan ya. 2 bulan full, 2 bulan full. Buat satu perform dance Buat satu lagu itu. Lagu itu ya. Dan belum kita juga kan pasti ada latihan untuk bagaimana caranya ketika kita nge-dance tuh suara vokal tetap stabil gitu kan. Nah, itu berat banget kan. Pasti banyak apa namanya ya? Latihan apa sih, fisik gitu kan. Iya. Jadi tuh gimana caranya biar supaya kita tetap stabil di saat kita nyanyi gitu. Ngambil nafas. Karena kan koreo ya. Betul. Terus setelah itu masuk ke untuk bikin konsep MV. Yang biasanya ini penyusun konsep MV. Oh serius? Iya. Yes nih. Iya. Dia nih Gitu. konseptornya. Konsepnya gimana tuh? Kalau number 1? Yang kalian nonton belum nih BTW? Udah dong. Menurut kalian terpikir sesuatu nggak ketika ngeliat MV number 1? Ada hal-hal yang kayak Ada yang kalian kayak membuat gitu. Terpikir seperti apa nih? Kayak gimana ya, kayak Tentang apa ini sih tuh kayak gitu. cerita ini gitu. Yang gue tangkep tuh dari awal kan, di awalnya kan kayak ada ini ya, apa kayak basic human emotion ya, perasaan awal manusia ya, bagaimana orang tuh bisa punya pride ya kan, punya kebanggaan kan, punya apa ada scene test gitu kan, ujian kan, terus lanjut ke lagunya sampai apa, jangan pernah menyerah kan, terus tetap number 1 gitu kan, gokil ya kan. Betul Mantap nih, Kak Divan mantap. Karena lightingnya bro proper banget bro, gue ngeliatnya buset gitu, proper banget ini. Nah kalau dari konsep Portland gimana tuh? Gue gak pernah ngomong di lain-lain nih, cuma di sini doang nih, eksklusif. Eksklusif. Kamera zoom langsung. Jadi kalau misalkan yang udah ngikutin Nevel dari awal tuh, konsepnya itu kita tuh 11 orang yang nggak kenal. Jadi Nevel itu sebelum ngenalin per membernya, kita sebelum ngenalin jadi satu grup, Nevel itu punya debut tape masing-masing. Itu dibagi tiga unit. unit. Ada dance, ada vokal, ada rap. Jadi kan 11. Jadi 4 3 gitu. Iya. Nah, jadi di 11 tempat yang berbeda. Habis itu masuk ke MV nih, masuk ke MV ceritanya ada namanya itu Nevel Corp yang ngambil ke 11 remaja ini nih. Diculik ke entah berantah gitu kan.
Habis dibawa ya udah mereka di apa namanya suruh ngerjain tes. Habis ngerjain tes itu tuh sebenarnya untuk menguji mereka ini tuh punya genetik apa gitu. Maksudnya genetik ini kita Nevel itu mengambil konsep dewa-dewi Romawi. Salah Romawi. Yunani. Ya, kita pakai Greek mythology. Oh. Gitu. Jadi per member itu representatif sama satu dewa-dewi Yunani gitu. Contohnya kayak Icat ini kita nggak pernah ngomong di mana-mana. Gak pernah reveal di mana-mana nih. Seriusan. Icat itu megang Dewi Artemis gitu. Makanya di MV-nya dia megang panah. Ya, Artemis ya. Dewi Artemis tuh dewa Dewi Pemburu. bulan sama Dewi Hutan pemburu gitu. Gua megang Athena tuh dewi pendidikan sama strategi perang. Makanya di situ MV gue megang buku gitu. Sama ada simbolnya burung hantu. Ada scene gue pakai ada burung hantunya lewat. Oh gitu. Ya, pendidikan gitu. maksudnya. Ya, Oh gitu. Simbolnya itu burung hantu gitu. Nah, habis kayak gitu ya udah, itu tuh jadi tuh intinya Nevel Corp ini pengen ngebuat manusia-manusia yang bisa survive di masa depan. Makanya dia ngelakuin eksperimental itu biar ngasah tentang kemampuannya anak-anak buat survive di masa yang akan datang gitu. Gitu ceritanya. Jadi konsep albumnya itu kan level 1 nih, ini baru level 1, nanti bakal ada level 2, level 3 gitu. Makin tinggi levelnya makin pedes. Oh, gitu. aja ya. Makin ini Brand sebelah bisa. sesuai levelnya disesuaiin. Itu referensi kalian tuh dari mana sih? Referensi. Iya. Jujur sih kalau bingung kalau referensi itu Referensi apa nih konsep? Iya. kadang keluar aja dari otak gitu. Dia Out of nowhere gitu ya. Iya gitu kayak yang imajinasinya luar biasa gitu iya. kan, kayak ya udah tulis aja dulu Terus, gitu. Sebenarnya itu kayak udah dari dulu kan? iya karena emang anaknya suka ngehalu. Dulu cita-cita gua tuh pengen jadi CEO music gitu kan. Ketika udah mulai kenal K-pop tuh langsung pengen nggak pengen jadi artis ya, tapi pengen jadi CEO-nya yang mengolah konsep, ya segala macam. Nah ya udah, ya alhamdulillah sekarang waktunya jadi konsep halunya tuh bisa dikeluarin gitu. Bisa dijadiin realita. Iya gitu. Ada kepuasan gitu. Dari yang tadinya kayaknya mendem gitu kan, terus lu tuh langsung di grup atau gimana? Gue punya konsep nih gitu. Nggak, lebih ke ya ini kan modelan teman-teman ini kan teman-teman zaman dulu. Ya pasti yang selalu ngomong lihat ya, mau lihat grup haluan gua nggak gitu. Jadi kayak dari dulu tuh dari sebelum Nevel ada udah pamer. Lihat dong gua punya grup halu gitu, sampai mini albumnya udah banyak gitu. Jadi kayak ya cerita aja. Terus ketika udah Nevel debut langsung ditunjuk nih, ya udah lu yang megang gitu. Lebih kayak gitu sebenarnya, ke spontanitas. Kadang karena udah saling kenal jadi ini tugas lo lebih ke situ sih. Kayak semisal kita itu udah tahu nih Icat suaranya paling bagus. Semisal coach vokalnya nggak ada, kita pasti nunjuk dia. Gitu kayak kita semua udah tahu nih Icat paling bagus, ya udah Icat yang megang gitu. Kalau masalah ini lebih pro yang dia yang megang, ya udah kasih ke dia gitu. Lebih kayak gitu sih. Jadi karena mungkin udah hafal satu sama lain, udah tahu ya jobnya. Kayak kita gitu. juga udah ngerti lah. Gue misal teman dari depan, gue tahu nih dia harus megang orang apa. gitu. Benar. Kayak gitu lebih ke situ sih. Oke. Jadi lebih ke apa ya? Otak lu ya dari semua yang dikumpulin, jadiin karya di situ. Iya gitu. Spontanitas lah. Spontan. Itu waktu developnya bersebelas. Develop ceritanya, konsepnya gitu. Lebih gini sih. Gue punya konsep. Gue jabarin, kalian setuju atau enggak. Kalau ada mau menambahkan boleh, atau rada-rada merubah boleh gitu. Jadi gue ngasih konsep dasarnya dulu. Menurut kalian gimana? Oke, ya udah gitu. Lagi gitu sih sebenarnya. Gitu. Tapi bisa ya, gue ingat ada konsep yang bilang kan ada orang yang istilahnya mereka tuh bisa bersinar sendiri-sendiri, individualis gitu kan. Tapi yang gue tangkap kalau dari konsepnya jazz ini bakat individu yang berbeda-beda ini bisa bersinar kalau disatuin dan dimanfaatkan di tempat yang tepat. Iya, begitu. Hebat. Mantap saudara Gila, Ivan. Boleh juga. Iya loh, tadi gue Google sini. Pantes ya sama topik gue.
gue. Oke, ada fakta menarik juga nih Pan. Apa tuh? Jazz ini pernah perform di Asian Games ya. Wis. Di Asian Game. Jadi atlet apa? Asian Games. Jadi atlet apa? Jadi ini yang tau nggak sih di belakang ada gunung. Saya jadi situ tuh. Oh iya, kayak gini ya. Ini aja. Selain itu Jazz, lu di Asian Games sebagai apa waktu itu? Itu Asian Games 2018 ya. 2018 alhamdulillah gua sama beberapa anak level kisaran 6 atau 5 gitu. Dapat kesempatan buat ngisi atau apa Performer. buat ngisi jadi performer di Asian Para Games gitu. Jadi dancernya. Misalnya. Kan Asian Para Games tuh kemarin ramai ya. Ada yang Ratu Jaro apa? Sorry. Saman. Ya, bukan sama namanya. Ratu Jaru. Ya, itu. Terus ada yang tim mereka tuh di segmennya dibagi per elemen kan, ada angin, ada ini. Nah, segmennya gua energy namanya. Iya, Segmen gue Energy of Asia gitu. Lebih ke modernisasi gitu kan. Apa namanya? Bukan respon apa? Kesannya sih ya seneng, nggak nyangka aja bisa ikut bisa aja itu gua sekali seumur hidup gitu loh. Memang. Ikut acara begituan gitu kan. Kapan lagi Asian Games di Indonesia gitu. Gitu sih. Lebih kayak nggak nyangka aja tiba-tiba. Aku juga lupa sih kenapa gue bisa dapet ya. Gue lupa apply-nya gimana tuh. Tiba-tiba bisa ikut itu. Tigernya bisa ikut gitu. Iya, gue juga lupa. Tiba-tiba ya udah datang aja gitu buat audisi. Lu bisa ceritain nggak ada sesuatu yang misalnya penonton nggak tahu nih, tapi lu sebagai performer tuh pas lagi ngelanggarin acara itu sebagai performer ada sesuatu nih gitu, ada gak yang orang-orang nggak tahu, entah mungkin seleksinya atau apa yang nggak disorot media gitu. Yang orang awam penonton nggak tahu lah istilahnya. Proses dibaliknya gitu. Kayaknya penting banget tapi kayak udah gitu. Apa ya, kayak semisal itu kan teman-teman di rumah mungkin yang lihatnya itu cara belajar tuh dari beberapa gimana ngomong ya, tampilan langsung banyak gitu kan. Aslinya itu tuh dibagi per squad. Jadi kayak misalkan Ratu Jaro dong nggak sih namanya? Ratu Jaro. Iya benar. Itu kan dia banyak ya, banyak banget. Tapi aslinya mereka tuh per sekolah di gimana ya, belajar itu cuman apa namanya? Per section. Jadi cuman garis depan ini dari sekolah A, baris kedua dari sekolah B. Ntar pasti satuin ternyata bisa bagus itu gitu. Mungkin orang-orang teman-teman yang di rumah tuh mikirnya latihannya langsung berat gitu. Tapi ternyata aku juga baru tahu sih waktu itu. Gue juga baru tahu ternyata latihan tuh dikikis-kikis gitu. Beda-beda gitu sectionnya. Yang apa because buat ininya sih sebenarnya, buat si koreografernya bisa gimana ya? Atur. Yang ini nih naik ke atas nanti bisa jadi bentuknya merah putih. Yang ini bisa bentuk batik gitu. Keren di situ sebenarnya sih. Ya kan ada bentuk-bentuk itu, ada bentuk Iya, benderanya kan. bentuk-bentuknya. Ada bentuk bendera, terus ada bentuk batiknya juga. Dan untungnya bisa gitu ya, pas hari H-nya itu bisa nyatu semuanya. Iya, sesinya itu dari awal sampai akhir. Itu latihannya makan berapa waktu lamanya? Itu lama dari puasa sampai puasa tuh waktu tahun 2018 kapan ya? Juni, Kayak dari Maret deh. Maret. Berapa bulan? Iya, Maret. Maret ya? Maret. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan. 6 bulanan lah. Digembleng habis tuh. satu semester kan. Semester habis. Benar. Ada gak kejutan kayak pas lagi Gladys pas lagi take ternyata berubah, ada gak kejadian itu? Apa emang udah well prepare gitu? Enggak, mereka well prepare sih, soalnya IO-nya juga bagus punya. Keren ya? Well prepare sih. Profesional ya. Paling di kitanya aja pas mungkin lebih kayak logistik bagus nih, tapi pas perform mungkin kan deg-degan kali ya, ada aja yang keselengkat, ada aja pasti ada gitu. Apalagi warna bajunya tim Energy putih itu sama sih, bawahnya putih juga. Iya, asal putih tim Energy. Iya, putih. Jadi kayak keselimpet apalah tapi kayak ketutup aja gitu sih paling. Nah, kan udah sempet di mention nih sama kalian dance kan pasti ada keselimpet lah atau segala macem. Nanggepinnya dunia dance tuh kalau misalkan perform nih ada keselimpet itu gimana sih buat mungkin ya teman-teman yang baru pengen terjun dunia dance tapi takut pas perform shit happen gitu. Itu kalian gimana ngakalinnya biasanya? Mau ngomong Bapak? Kalau ngakalin ya ketika sudah di atas panggung ya udah let it flow aja sebenarnya. Cuma ya balik lagi di saat latihan kayaknya sih memang harus diantisipasi sih ketika movementnya kayak gini, gimana caranya biar dia tuh lebih
luas aja biar nggak terlalu banyak apa ya bilangnya ya. Takutnya kalau misalkan joget part ini terus nanti cedera gitu misalkan. Nah, itu gimana caranya si orang ini mengantisipasi itu gitu loh. Itu sih. Yang paling sering tuh kata-kata slimpet itu adalah perpindahan blocking. Ya. Gitu. Misalkan dari sini ke sini mau ke sini tapi gimana caranya nggak nabrak ini? Paling ntar lu majuan ya. Oke, ntar gue majuan. Jadi enak lah gimana sih apa sih Pindah namanya? blocking, transisinya ya gitu. Soalnya mata kan kita ke depan kan, nggak nonton kan. Lebih kayak gitu sih sebenarnya. Kalau misalkan kayak apa sih kayak shoe slip gitu kayak gitu mah ya let it flow aja ya. Kalau misalkan udah jatuh ya bingung juga sih kayak Paling itu. yang sering kepukul. Ya kepukul ya. bak gitu. Kadang saking semangatnya ya. Iya. Semangatnya jadi kayak ya udah. Ya udah. Tapi misalkan kalau ada nih, ini tips aja sih. Semisal kalau ada yang salah, ini nggak ngaruh di dance doang nih, di nyanyi juga. Semisal ada salah lirik atau salah gerakan, mending let it flow. Mukanya jangan panik. Kalau lu panik itu orang bakal lah gitu lebih kayak gitu. Kalau misalkan kalian salah lirik atau salah gerakan tapi kalian enjoy dan mukanya nggak panik, malah kalian bisa dipuji. Wih gila mereka profesional bisa gimana ya, bisa melakukan itu salah tapi keep it cool gitu iya keep it cool gitu, balik lagi ke arusnya gitu. Jadi Kayak sama-sama gitu ada yang bisa dianggap improve, ada yang emang Ya. salah tapi dianggap ya benar. ada yang nangkep itu salah tapi bisa profesional, ada yang nangkepnya oh improve kali gitu kan. Oh iya benar. Kalau movement terekstrim yang Jazz dan Icat pernah lakuin apa tuh? Lu pernah atraksi nggak sih? Gue pernah mau loncat dari mana gitu? Jadi kalau gue paling atraksinya lebih kayak sirkus, lo tau gak sih, kayak ini 4 orang gini nih, 4 orang gini, gue di belakang, Megangin. gue lari, terus tangan gue dipegang, gue diayunin ke depan, habis itu gue lanjut ke belakang. Kebayang nggak? Ada videonya gak? Aduh, Kalau ada kita setelin nih biar kebayang juga. ada videonya nggak ya? Gimana? Masih ada. Jadi 4 orang nih, 4 orang, kanan kiri gitu kan. Nah, gue dari belakang lari. Tuh agak pat-pat, gue tiduran. Abis itu yang depan megang tangan gue, yang ini megang kaki kiri gue. Jadi abis tangkap nih kan, misalnya gue dari belakang. Dilempar lagi ke belakang. Oh Iya. Jadi pada intinya ngayunin dia gitu. gua, yang gitu. kanan kiri Iya, yang megangin. Gara-gara itu kaki gue kesleo. Dan besoknya perform kaki gue bukan di gips, lebih kayak dipakein apa sih namanya? Perban gitu sih. Perban yang karet, tau gak? Iya, karet. Yang buat nahan sakit sementara. Iya. Yang kalau dilepas langsung sakit lagi. Sakit lagi. Boleh itu. tuh coba ya next perform ya. Enggak sih, kayak untuk ukuran badan gue sekarang kayak nggak mungkin deh. Remaja jompo. Udah uzur. Langsung kertak. Kalau Icat apa? Nggak ada sih. Kalau dulu nggak ada. Kalau yang ekstrim sih nggak ada. Karena anaknya penakut. Ambil aman nih. Ambil aman. Aman. Aman bener. Pilih role supporting. Kita kan lebih ngebahas ini aja. Ada gak sih stereotype yang orang-orang tuh nganggap dance tuh misal A gitu, tapi tuh kenyataannya tuh salah gitu. Ada nggak? Nggak gitu kok. Oh nggak gitu. Misal orang-orang dance nih orangnya melehoy gitu. Iya. Tapi kan faktanya enggak gitu juga gitu. Tapi kalau dari kalian sebagai pelaku dance tuh ada gak sih yang pengen kalian lurusin ke orang-orang? Coba. Silakan. Apa ya? Ya bener sih yang tadi dibilang, kalau rata-rata tuh dancer apalagi laki-laki gitu kan, kayak apaan sih lo kok joget, apaan sih lo kok joget sih kayak bencong gitu kan misalkan. Nah itu yang kayak ya udah kenapa gitu loh, kalau misalkan kalau gua ini kan cuma sebagai performer aja gitu kan, toh di in real life nggak kayak gitu gitu loh. Kita masih bisa kayak masih di jalan yang bener lah pada intinya gitu. Ini cuma kayak sekedar performance dan kayak gimana ya bilangnya ya, kalau misalkan balik ke untuk dance yang tradisional tuh kan biasanya ada tuh yang cowok-cowok kayak dia kayak gerakannya agak luas gitu segala macam. Nah itu kayak ya udah itu cuma sebagai Stage act lah. gitu loh, memang kayak begitu gitu loh. Padahal in real life sih nggak begitu. Ya sama aja kayak aktor ya. Iya. Masih main film kan ya udah karakter yang dibawa gitu di balik layar ya benar. udah Lagi. balik lagi ke manusianya gitu. Iya. Itu aja sih. Tapi kalau zaman sekarang juga karena adanya TikTok, semua juga kayaknya yang badannya gede, mau yang gimana, mau kaum apa, pasti juga joget-joget juga di TikTok gitu loh. Iya. Iya kan?
Dan image TikTok juga jadi kayak cuman wah TikTok ya Ya TikTok udah, ya gitu. joget ya. Iya, kan benar. image-nya. Walaupun sebenarnya nggak semuanya begitu Ya. kan ada juga yang pamer editing bagus, macam benar, pengetahuan. Ngeliatnya buruk-buruknya doang sih. Iya sih. Ada aja celah Heeh. netizen. Nah kalau ngomongin apa namanya netizen, netizen yang nonton, netizen yang nonton, pernah nggak sih kalian dapat hate gitu? Hate comment. Hate comment. Udah bukan negatif ya hate gitu ya. Kayak ya. Bukan kritik. Kalau kritik kan masih wah ini kan kurang nih, Membangun. tapi yang hate gitu kan. Itu pernah nggak sih kalian dapet itu dan gimana cara nanggepinnya? Pernah dan baru aja. Ya. Jadi Neville kan baru debut nih. Gitu kan pas mungkin gimana ya branding boy band tuh di mata netizen tuh harus ganteng gitu, harus ini. Jadi Neville itu kan konsepnya sebenarnya kalau karena saking banyaknya orang 11 orang, semisal kalau lu melihat ganteng lu bisa lihat yang ini, kalau lu mau ngeliat yang ngomong terus yang bisa yang ini, kalau mau lihat suaranya bagus ini, lebih kayak Punya personality masing-masing masing-masing gitu. Tapi ya di mata netizen kita maunya kalau apa semuanya all rounder gitu, Semuanya. yang ganteng, dance bagus kayak gitu ya. bagus. Kayak gitu mah susah gitu kalau ngikutin hasrat netizen kan. Iya. Nah, pas Neville debut itu isinya ada yang kisaran 5 orang. Emang banyak sih, banyak yang nge-komen kayak oh yang ini nih nggak cocok nih gini gitu, nggak cocok di idol udah segala macam kayak bisa nggak sih yang ini nih. Pokoknya adalah kritikannya gitu. Terus masalahnya gue kayak oh ya udah gitu kan, maksudnya ya pasti ada aja celah netizen kan. Tapi yang gue heran itu ada yang sampai nyerang ke IG gue. Kisaran 5 orang sampai Serius IG itu. apa? Ke IG itu. Iya ke IG. Itu kan dulu di luar platformnya si number Nah, itu maksud gua ada foto gua sama gua abis lebaran, itu kan abis lebaran dan itu masih notabene-nya masih Covid. Ya, masih pandemi. Setelah abis pandemi kan ya pasti semua orang membengkak enggak sih? Iya. Kan apalagi waktu itu gua jadi abis kena juga, abis sakit gitu kan. Pasti recovery-nya gitu kan. Terus gua foto sama gua kayak mengucapkan selamat lebaran, masih badan gua gemuk gitu. Terus di komen ngakak, baru tahu ada idol modelan kayak gini gitu. Satu, terus kayak misalkan ada yang komen kayak kayaknya lu keluar aja deh dari Neville, bagusan Neville AT10 gitu. Kayak dia kayak gimana ya, bingung aja kenapa maksudnya sampai nyerang ke IG gitu maksudnya. Dan juga personal ya, body shaming. Iya jatuhnya gitu maksudnya. Kalau misalkan lu nggak suka ya nggak usah dilihat gitu loh maksudnya. Ya lu bisa lihat yang ganteng, kenapa harus lihat yang jelek gitu? Itu mungkin karena Lebih kayak faktor itu sih. sosial standar kali ya. Nah, lebih kayak itu. Ada aja celahnya orang tuh buat apa ya, nyalahin orang ini dan itu juga kan sebenarnya platform yang sosial media yang kita nggak tahu mukanya kayak gimana kan. Nah, kalau misalnya orang yang depan sini suruh ngomong ke lu juga belum tentu berani. Betul. Berani ya. Gue nggak yakin orang yang belum tentu ngomong langsung ke lu gitu kan. Lu gitu segala macam kan. Itu kan karena dia merasa terlindungi nih kan nih. Cuma sosmed. Dia nggak tahu muka gue, nggak tahu apa, nggak tahu apa. Iya. Oh, gue pakai akun bodong gitu misalkan komen. Ada aja ya netizen kelakuan. Sebenarnya kayak gini-gini tuh udah dibahas di lirik Neville. Kalau baca lirik Neville itu sebenarnya udah terpampang gitu loh. Kayak wajah cuma sebatas sosial media gitu. Ya udah kayak, tapi malah makin hujatan ya gitu deh. Tapi juga kalau misalnya nonton harus ngikutin sosial standarnya. Berapa view-nya 88.000 orang gitu. Iya. 88.000 orang. Terus ngikuti sosial standarnya kan gila Capek juga. coy teman-teman. Gitu deh. Nah kalau udah ngomong bahas netizen, kan dulu sempat viral ya Pan ya. Akun Instagram Bobocu ya. Bobocu. Yang- Oh iya yang fashion Korea itu yang Iya. dia sebelum pakai masker, pas dia pakai masker tuh fashionnya Korea gitu. Berubah lah istilahnya. Berubah gitu. Jadi opal lah. Itu mengandung pro kontra gitu. Kalau kalian sebagai pelaku dance, apalagi kan arah kan ke Korea juga kan ya. Betul. Bobocu juga Korea. Tanggapan kalian tuh gimana sih? Kalau tanggapan sih menurut gue ya gimana ya, sebenarnya tergantung tingkat kepedean orang itu. Maksudnya gimana ya, ketika kita make baju nih, pakai baju ala-ala Korea gitu, misal dia pede, ya kenapa gitu loh, kenapa lo pasti harus kayak apa namanya ngatain lu nggak cocok nih pakai baju Korea. Nah padahal saat itu kita pede gitu makanya gitu loh. Jadi kayak
lebih gimana bilangnya ya sih? Kayak misalkan lu nih, lu udah menghibur diri kan pakai kostum ini. Gua berasa ganteng. Gue seneng pakai nih ini, gitu, iya. pede. Upload di sosial media, ada aja yang ngomen, lu kan tuh nggak cocok pakai kayak gini, kayak lah urusan lu apa gitu. Iya. Kelihatin kalau lu nggak suka ya not interest aja pencet gitu loh. Iya nggak sih? Lebih kayak ya kalau Ibrin tadi balik lagi kalau ngikutin netizen Nggak ada habisnya. Gitu. Loh. Ada aja celah pasti. Ya kalau asli sifatnya. Kalau cuman fake dia cuman mungkin menurut dia sebenarnya bagus tapi dianya aja yang mungkin ngiri dengki. Iya, lebih Caper. caper. Iya, caper. Caper. Kan kalau kita bisa lihat sisi positifnya Bobojo ini kan bisa loh jadi fashion designer segala macam, lihat aja. Fashionnya OOTD-nya pintar juga ya. keren, cuy. Benar. Itu bisa loh. Dia jadi- tahu style loh itu. Tahu style, paham. Dan yang netizen yang julid itu pasti nggak tahu style itu. Iya gitu. Emang ngiri aja makanya bikin gitu loh. Gak usah ngomong doang gitu. Bilangnya pasti apaan sih nggak cocok Nora gini pas komen begitu semua. Create, don't hate. Keren nggak? Kelihatan dulu. Nah, kalau ngomongin netizen nih, ini udah mulai masuk garis yang agak mulai main agak jurang nih, Agak sensitif. agak jurang. Semenjak khususnya pandemi nih, ada dua pucuk nih yang kita tahu nih, antara fandom kartun yaitu Wibu dan juga fandom Korea pop yaitu K-popers, ya kan. Nah, fandom Wibu dan K-popers ini mereka kan saling memuja apa yang di ini kan, yang disenangi gitu kan. Nah, cuman kadangkala begitu mereka bertemu ini, mereka malah saling serang dengan apa ya? Dengan umpatan-umpatan yang menjelekkan inilah. Oh, satu mosok kartun dijadiin istri, satu lagi mosok yang ini plastik didukung gitu kan, mosok judulnya plastik gitu kan. Istilahnya saling serang lah dengan umpatan-umpatan negatif dan tentunya pasti di sosial media, tidak real life. Iya, betul. Iya. Nah, bagaimana kira-kira tanggapan lu menanggapi ya fenomena yang kayak gitu? Apa ya, bingung. Tapi sebelumnya gue nanya dulu deh Ki, apa kabar waifu lu? Waduh. Waifu gua Ribut langsung. Jujur kalau nanggepin mungkin Ijat bisa nanggepin dulu. Kalau Jujur, gue gua kan bingung sih. nggak, maksudnya gimana ya? Nggak paham dari sisi wibunya kan, karena gue lebih kayak K-pop. Cuma gue lebih kayak mikir kayak apa sih tujuan kalian gitu, maksudnya gimana ya? Kalian punya sama-sama punya something yang untuk dipuja gitu, misalkan kayak si wibu entah ini kayak ya karakternya, anime kalau si gitu. K-pop si idolnya entah idol entah siapa lah gitu. Cuma apa sih gitu ya, yang gue pikirin apa sih yang bikin kalian kayak ke-trigger ketika kalian ketemu kayak males ada ketemu yang demen sama plastik gitu, atau kayak males Ada yang ngejudge. iya gitu loh. Kita yang gue pikirin sih itu sebenarnya, cuma gue nggak tahu ya gimana tuh, gue bingung sih. Padahal sebenarnya sebelum pandemi juga kan marak tuh yang diserang itu adalah si K-popers karena saking freaknya sama biasnya mereka gitu kan. Padahal kalau misalkan kita mengefloor lagi masalah umum, kayak semisal ada lagi bapak-bapak yang suka banget sama klub bola. Iya, kok Iya. bola juga Kayak tergila-gila, oh ini gini gitu, atau orang-orang yang suka sama band rock kayak mereka bajunya Metallica, Iya, kayak Metallica. segala macam sebenarnya sama aja sih. Iya. Cuman makin kesini sebenarnya apa ya, boleh suka sama sesuatu tapi jangan berlebihan, kan yang berlebihan itu kan nggak bagus kan ya. Iya. Kayak sampai mengagung-agungi, kayak jujur gue ini di kedua belah pihak itu tuh. Di wibu juga suka anime. sama suka Korea-Koreaan. Ya gue kayak layaknya yaudah gue nonton, tapi nggak sampai kayak tiba-tiba gue di tengah jalan sosok dia kan, nggak mungkin. Waduh. Itu out of context banget gitu loh. Itu freak banget jujur. Iya. Kayak semisal ada tuh yang lagi musim tuh sekarang ini, kayak ada gue nggak ngerti, sama emas di TikTok rame tuh, emas yang mengcosplay Tokyo Revenger.
Oh, I see. Kayak pakai dia ngecat rambut. Iya. Jujur gue pas ngecat rambut gue jadi mikir, aduh ntar gue nggak ada bedanya sama itu gitu loh. Oh iya. Sebenarnya sejujurnya mereka nggak merugikan halayak banyak, tapi kalau untuk gue yang di kubu wibunya yang bersama mereka jadi mikir, ih wibu freak, padahal nggak semua wibu kayak gitu. Iya, Gitu. Ketika gue jadi K-popers, ketika gue misalkan lu tanya lu suka Korea, iya, gue tuh di bayangan gue netting kayak, ya dia bakal influence sama gue gitu loh. Pasti mindset orang kalau udah Korea freak BTS mikir pasti kayak, oh ya dikit-dikit Taehyung, padahal K-pop pertama luas. Dan kenapa kalian tuh stereotype semuanya orang sama gitu loh. Iya. Kenapa? Padahal orang tuh beda-beda. Gue di keduanya dan gue nggak segila itu gitu kan. Iya. Kayak gitulah, maksudnya tergantung orang yang bukan meng-apply sih, lebih mengapa ya. Kayak cara menyaring gimana ya, cara mereka menyukainya aja sih. Iya. Terlalu berlebihan gitu Bang, maksudnya gitu sih. Karena kan tiap orang juga punya pemujanya masing-masing ya. Bener kayak lu bilang, ada klub sepak bola, Klub bola band rock gitu. Klub bola ya. Klub bola juga banyak tau, bener. Ada yang suka Barcelona, Madrid Ya. tuh, apalagi kan. Kalau zaman gitu. SMP tuh dulu Persija sama Persib. Iya. Ini masih Aja dia. gitu. Apa dia meninggal Cuma- sih? Tawuran Iya kan? serem loh. Cuma beda mediumnya aja. Iya, Si klub lo sama aja. Sama aja padahal sebenarnya. kayak gini. Dasar emang. Beda aja pasti. Budaya mengkultuskan tuh kayaknya ini banget deh. Terlalu Kalau berlebihan. hidup tenang tuh nggak enak gitu. Iya. Mau ribut, heran gue juga. Iya, senang buat perpecahan ya. Perpecahan legenku gitu. Ada aja. Lagi juga kalau misalnya wibu itu kan sebenarnya wibu itu kan ya yang di perspektif orang kita kan nonton anime ya wibu gitu kan. Ya. Padahal wibu itu kan aslinya yang terlalu, maksudnya yang Yang over idol yang tadi aku bilang tuh, yang sampai di Jepangan, sampai terus Tertarik banget sama Jepang. sampai beli bantal terus gambarnya karakter gitu kan. Lu beli Jess? Enggak. Buat apa? Udah masuk panjang ya? Check out doang ya? Enggak sih. Maksud gua, Enggak, demi apapun Iya, enggak. oke. maksud gua kan apa yang begitu kan. Sementara kita kan ya memang ya suka aja gitu. Iya. Dan kita juga ya udah kita menghargai aja kalau dia suka K-pop ya. Kok bisa sampai begitu sih sukanya ya? Kita juga suka sama klub bola juga. Maksud gua klub bola menguntungkan apa sih dalam hidup lu gitu loh. Kecuali lu komentator bola gitu. Hidupnya dari ngomentarin bola gitu kan. Nah ini kagak ada kerjaan apa-apa, cari aja kesalahan orang gitu ya. Iya kayak seneng banget gitu loh. Nyerang satu sama Lu lain. kata lo, ini nggak bisa apa tenang hidup ini Iya, gitu ya. makanya. Malah kadang kolektor ada nih, misalkan mereka nggak tergila-gila sama anime, tapi suka ngekolekin Action figure. action figure. Oh, iya. Karena bagus kali ya Tapi mainannya. kadang mindset, ada tuh tiktokers yang dia tuh tertarik banget ngekoleksin Pokemon. Ganteng sih, tapi koleksi wibu gini kayak ya kalau lu misalkan gak ganteng ya udah ganteng aja, nggak usah pakai bawa, hinaan wibu Iya, gini sebenarnya nggak gitu. perlu kan. Ya terus kalau misalkan K-pop kayak mereka nggak tertarik sama beberapa idol, cuma tertarik sama satu grup, tapi ngekolekin beberapa album karena fisiknya bagus gitu, fisik albumnya tuh kayak estetik lah, iya gitu lebih kayak gitu sih. Terus fun fact-nya tahu nggak apa? Apa? Anime wujudnya 2D tapi merchandise-nya 3D. 3D. Kalau K-pop, K-pop wujudnya asli tapi merchandise-nya photocard 2D. Iya, 3D. Iya. Tuh. Gak kepikiran gua. Iya, keren nih. Baru kepikiran gue. Ada Dan buku harganya renung. sama-sama mahal. Iya. Harganya sama-sama nggak ngotak gitu. Kan sempat heboh tuh kemarin tuh yang BTS meal tuh. Iya. BTS meal tuh kan sampai ngantri kan seneng. Oh ini banget sih, seneng banget. Kalau Anda ada jual gambar karakter anime di situ, Anda sampai ngantri. Anda rugi. Tiba-tiba OOT Iya, OOT. collab sama McD itu Iya. pasti rame juga pasti. Pasti rame juga. Ini nih yang sering collab sama anime tuh Uniqlo. Oh ya. Pasti rame-rame juga itu, abis-abis juga. Demon Slayer sering banget sama Uniqlo. Iya, Demon Slayer. Iya. 2019 tuh. Sama aja sih sebenarnya. Pasti ada aja kolektor atau wibu atau K-popers yang tertarik sama itu, pengen gue beli gitu loh. Bedanya apa sebenarnya sih? Dan itu lumrah aja sih ya. Itu Iya. kan salah cara kita menenangkan diri sendiri. Iya, juga, makanya. Itu preferensi sendiri-sendiri aja sih. Emang senengnya apa. Nah, asal jangan berlebihan gitu. Ya, jangan Jangan berlebihan. berlebihan juga gak baik kok. Iya, nggak baik. Yang berlebihan dan jangan menyerang yang Ya. berbeda. Jangan menyerang tuh.
Dia jangan bikin rugi orang aja. Heran. Nah kan ini udah ngobrol banyak banget ya Pan ya. Sayang banget udah waktu mepet, tapi ada gak next nih ada project yang akan kalian lakukan atau upcoming yang bakal di What's next nih? What's Apa? next nih? Untuk Nevel. Iya, Jadi, buat Nevel. Nah, silakan Bapak apa tuh? Kasih lagi. Ya. Kalau- punya aku aja. Boleh, Ini, boleh, ya. boleh, boleh. Kan banyak sih sebenarnya kayak project yang udah di to-do listin ada kayak macem-macem lah. Tapi kan kita kayak masih dalam ajang promosi gitu kan, karena kita baru debut gitu, baru debut beberapa minggu gitu kan. Kayak ya udah masih ajang promosi, konten tetap dijalanin semuanya. Untuk maintain ya. Betul gitu sih. Jadi Sama- lebih ke branding dulu kali ya. Betul. Untuk mengenalkan ke halayak gitu. Ini ada grup band gitu loh. Iya. Paling itu aja yang dilakukan gitu. Mungkin teman-teman kalau buat bisa ngomongin kalian bisa kemana nih? Bisa langsung nge-DM official.nevel Dari Instagram. ada di Instagram atau YouTube. Instagram dulu. Boleh, ya, silakan. atau SIS Labels gitu. Ntar gua kasih ya namanya. Ya, oke. Ya. Itu bisa langsung DM atau kalau mau lihat nih, Nevel bisa ngapain aja sih? Bisa langsung lihat di YouTube-nya Nevel. Ketiknya Nevel pasti udah muncul kok. Cari aja Nevel number 1, terus tonton, terus like, terus komen yang bagus-bagus. Terus bagus. Jangan yang ngaco-ngaco. Dan gitu sih. Oke. Yes. Gokil. Oke, thank you buat kaula muda yang udah nonton. Sebarin pesan positif, kemudian dukung juga Nevel dan karya-karya kreator lainnya khususnya di era digital sekarang ini. Pesan dari kita adalah jangan terlalu banyak. Kalau positif dan Jangan berlebihan. jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Panitia jangan berlebihan. Oke, sekian dari kita, langsung dari Eko Living Studio Nas. Terima kasih sudah menonton. Like, share, subscribe di YouTube, Facebook Nas Channel, dan juga di Nevel Just Icat, dan di official Nevel. Pantau terus konten kita semua. Stay positive and keep productive. Bungkus. Bye.